Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita mau gali satu ide strategi perang yang cukup menarik dari buku The 33 Strategies of War Oh ya? Strategi apa tuh? tentang kekuatan untuk menahan diri. Jadi nggak menyerang duluan, tapi justru melakukan serangan balik. Wah, ini menarik. Biasanya kan mikirnya siapa cepet dia dapat ya. Nah itu dia. Pernah kepikiran nggak kalau kadang-kadang langkah mundur itu justru persiapan buat lompatan besar ke depan? Masuk akal juga sih. Sumber kita kali ini ngasih perspektif yang menarik kenapa nyerang duluan itu nggak selalu jadi pilihan terbaik. Menurut Anda, inti dari strategi serangan balik ini apa sih? Gini, ini konsep yang menurut saya kuat banget ya. Intinya itu, dengan kita membiarkan lawan gerak duluan, kita tuh dapat keuntungan. Keuntungan gimana tuh? Keuntungan informasi sama fleksibilitas. Jadi kita nggak terpaku sama satu rencana aja. Kita bisa bereaksi terhadap langkah mereka. Oh, jadi kita bisa lihat dulu mereka mau ngapain gitu ya? Betul. Seringkali kita malah bisa manfaatin kesalahan atau ketergesa-gesaan mereka. Ini soal mengubah posisi bertahan jadi serangan yang menentukan. Oke. Jadi sumber ini kan menekankan kalau memulai serangan itu seringkali malah membuka strategi kita sendiri ya, dan membatasi pilihan kita jadinya. Persis. Sebaliknya, kalau menunggu, kita jadi punya kekuatan buat membalas dari sudut manapun. Lebih fleksibel gitu ya. Tepat sekali. Disebutkan juga contoh menarik, kayak Franklin D. Roosevelt itu. Oh iya, Roosevelt. Gimana tuh ceritanya? Dia itu sering banget loh, membiarkan lawan-lawannya nyerang habis-habisan di media. Dia kelihatan kayak mundur gitu. Wah, pasti bikin panik ya orang sekitarnya. Banget. Penasihatnya aja sampai panik. Tapi dia cuma nunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu buat apa? Apa yang terjadi terus? Nah, yang menarik di sini itu aspek psikologisnya. Lawan yang agresif itu kan seringnya nggak sabaran ya. Ya, pengen cepet menang. Iya sih, biasanya gitu. Nah, kita bisa manfaatin itu. Kita pancing mereka buat nyerang secara, gagabah gitu. Sampai posisi mereka jadi lemah. Oh, kayak dipancing keluar gitu ya? Mirip lah. Kayak prinsip jujitsu yang disebut di sumber juga. Kita pakai momentum dan energi lawan buat menjatuhkan dia sendiri. Jadi pakai kekuatan lawan untuk melawan diri mereka sendiri? Betul. Nah, si Roosevelt ini nunggu sampai publik itu capek dengar serangan terus-menerus ke dia. Udah jenuh gitu. Oke, terus? Baru kemudian, seringnya pas dekat-dekat pemilihan, dia luncurkan serangan balasan. Kuat, tiba-tiba. Wah, efeknya gimana tuh? Ya, kaget lah lawannya. Dia berhasil merebut perhatian publik pas di momen krusial. Clausewitz bahkan bilang, transisi cepat dari bertahan ke menyerang itu momen paling brilian dari pertahanan. Wow, keren ya. Jadi ini bukan cuma taktik militer zaman dulu aja dong ya? Jelas bukan? Terus gimana kita bisa lihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari nih buat pendengar kita? Oh, sangat relevan. Sangat. Coba pikirin deh, dalam negosiasi bisnis misalnya. Oke, gimana tuh? Daripada langsung ngotot nawar atau nuntut, coba deh, amati dulu langkah lawan bicara kita. Pahami posisi mereka apa, cari kelemahannya, atau asumsi mereka apa. Jadi lebih banyak mendengar dulu ya? Iya, atau dalam perdebatan, atau bahkan konflik personal sehari-hari. Prinsip ini berlaku banget. Jangan langsung bereaksi emosional atau agresif. Tahan dulu gitu ya? Betul. Amati dulu langkah lawan. Pahami posisi mereka. Cari celahnya. Dengan sabar dan waktu yang tepat, kita bisa banget membalikan keadaan. Dari posisi yang tadinya kelihatan lemah, malah jadi kuat dan terkontrol. Jadi kayak seni pendekatan gak langsung gitu ya? Bisa dibilang gitu, sangat efektif malah. Jadi ide kuncinya ini, jangan remehkan kekuatan menunggu dan memilih momen yang pas buat serangan balik ya? Tepat. Kadang-kadang kesabaran sama kemampuan membaca situasi itu malah jadi senjata kita yang paling kuat. Betul sekali. Dan jangan lupa, kemampuan buat adaptasi ya, terus mengubah apa yang kelihatan kayak kelemahan jadi kekuatan, itu inti dari pemikiran strategis yang efektif. Iya, apalagi dalam menghadapi dinamika konflik apapun kan? Bener. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Dalam tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang, mungkin nggak sih kalau kita coba tahan diri sejenak? Biarin situasi berkembang dulu. Siapa tahu justru itu langkah paling strategis buat akhirnya menang. Itu dia. Dan ingat, kemampuan beradaptasi dan mengubah kelemahan jadi kekuatan itu kunci.
Itu inti pemikiran strategis yang efektif dalam menghadapi dinamika konflik apapun. Nggak harus selalu jadi yang pertama bergerak untuk menang. Pikirkan tentang itu. Kadang, pukulan terkuat datang dari arah yang paling nggak terduga, justru setelah lawan merasa udah di atas angin.